Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sore hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran firman Tuhan, khususnya tentang Allah itu apa. Sekali lagi kita akan teruskan pembelajaran firman Tuhan tentang Allah itu apa. Di minggu-minggu sebelumnya kita sudah mendengarkan tentang bahwa Allah itu adalah roh tidak terbatas, kekal dan tidak diubah. Nah, secara khusus kita sudah mendengarkan dalam hal keberadaan Tuhan, dalam hal hikmat Tuhan, dalam hal hakikat Tuhan. Namun di sore hari ini kita akan fokus melihat Allah dalam hal kuasa dan kekudusannya. Jadi dua poin yang akan kita pelajari di sore hari ini, yaitu Allah adalah roh tidak terbatas, kekal dan tidak dapat diubah. Secara khusus kita akan melihat dalam hal kuasa dan kekudusannya. Nah, kita berharap dengan mendengarkan firman Tuhan ini, kita bisa nantinya mengerti tentang Allah itu, dan kita juga tahu bagaimana kita harus bersikap dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari sebagai orang Kristen. Jadi yang pertama kita akan melihat Allah dalam hal kuasanya. Nah, apa yang kita mau pelajari yang pertama, yaitu Allah adalah roh tidak terbatas dalam kuasanya. Allah adalah roh tidak terbatas dalam hal kuasanya. Nah, kalau kita melihat di sini apa maksudnya Allah tidak terbatas ya kuasanya. Allah tidak terbatas dalam hal kuasanya, atau kuasa Allah tidak terbatas. Apa maksud daripada pernyataan ini? Dan tentunya ketika kita berbicara bahwa Allah tidak terbatas kuasanya, maka itu artinya bahwa Tuhan memiliki kekuatan yang tertinggi dan ia tidak ada batasnya dan melampaui segala sesuatu. Artinya bahwa tidak ada yang bisa menandingi kuasa Tuhan Allah, karena dia memiliki kuasa melampaui segala sesuatu. Allah mampu melakukan apapun, tidak ada sesuatu yang mustahil untuk dilakukan oleh Tuhan. Jadi kalau kita berbicara bahwa Allah tidak terbatas kuasanya, itu berarti Tuhan Allah mampu melakukan segala sesuatu kalau dia berkehendak. Kalau dia menginginkannya, apapun dia bisa melakukannya. Itulah maksudnya Allah dalam hal kuasanya tidak terbatas. Nah, kalau kita melihat contoh di dalam Alkitab, pertama-tama ketika kita membaca kitab Kejadian pasal pertama, di situ kita bisa mengerti bagaimana Allah kita itu benar-benar maha kuasa. Dia menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang tidak ada menjadi ada. Kita semuanya manusia dan segala sesuatu yang kita bisa lihat, kita bisa nikmati, semuanya itu adalah ciptaan daripada Tuhan. Di situ kita bisa mengerti bagaimana kuasa Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa, tidak ada batasnya. Dia bisa melakukan apapun kalau Tuhan menghendakinya. Kalau kita membaca firman Tuhan di kitab Ayub pasal 11 ayat 7, di situ dikatakan, dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa.
Di situ ditulis dalam bentuk pertanyaan. Bisakah kita menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Bisakah kita mengukur seberapa besar kuasa daripada Tuhan Allah? Bisakah kita memikirkan, menelusuri seberapa besar daripada kuasa Tuhan Allah? Tentunya jawabannya tidak bisa. Karena kuasa Tuhan Allah tiada batasnya, melampaui segala sesuatu. Kalau kita membaca ayat selanjutnya, di situ dikatakan lebih panjang daripada bumi ukurannya dan lebih luas daripada samudra. Nah, ayat ini tidak memberitahukan kepada kita bahwa ada batas daripada kuasa Tuhan Allah. Tapi ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa kuasa Tuhan itu tiada batasnya, tidak bisa diukur dengan apapun. Tuhan bisa melakukan apapun, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan jikalau Tuhan menghendakinya. Nah, ini harus dicatat, kalau Tuhan menghendakinya, dia bisa melakukannya. Kadang-kadang di luar sana memberikan sebuah pertanyaan yang tidak berguna. Mereka mengatakan, kalau Tuhan itu maha kuasa, bisakah Tuhan menciptakan batu yang begitu besar sekali sampai-sampai dia tidak bisa angkat? Itu adalah sebuah pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Kenapa? Karena dalam setiap tindakan Tuhan ada tujuannya. Tuhan tidak melakukan sesuatu sembarangan yang tidak ada gunanya. Makanya di sini dikatakan, kalau Tuhan berkehendak, dia bisa melakukan segala sesuatu. Jadi kalau masalah menciptakan batu yang begitu besar sampai dia tidak angkat, pertanyaannya untuk apa? Untuk apa? Tentunya tidak ada gunanya. Makanya pertanyaan seperti demikian kita tidak perlu jawab. Tuhan pun tidak berkehendak untuk melakukan hal itu. Nah, jadi ketika kita berbicara Allah itu maha kuasa, kuasanya tidak terbatas, maka kita bisa mengerti bahwa kuasa Tuhan itu tiada batasnya, dia melampaui segala sesuatu dan bisa melakukan apapun kalau Tuhan menghendakinya. Itulah maksudnya bahwa Allah tidak terbatas dalam hal kuasanya. Yang kedua, kita akan lihat Allah adalah roh, tidak terbatas, secara khusus kekal dalam kuasanya. Nah, apa maksud daripada kuasa Allah kekal, atau Allah itu kekal dalam kuasanya? Apa artinya? Nah, di situ kita bisa mengerti maksudnya adalah bahwa kuasa Tuhan Allah itu sudah ada sejak kekal dan sampai selama-lamanya. Tidak ada waktu di mana Tuhan baru memiliki kuasa. Dan tidak ada waktu di mana kuasa Tuhan itu berakhir. Tidak ada. Kuasa Tuhan itu kekal sebelumnya dan kekal selamanya. Bukan seperti manusia. Kita ambil contoh presiden kita, Jokowi. Contohnya, kita tahu Presiden Jokowi ada awal mulanya, tahun berapa dia mulai menjadi presiden. Dia berkuasa. Dan sebentar lagi, nanti di bulan Oktober, akan berakhir jabatannya sebagai presiden atau kuasanya. Tetapi Tuhan bukan seperti presiden. Dia tidak ada titik awalnya di mana dia baru berkuasa. Tidak ada. Selama-lamanya, sejak kekal. Kita tidak bisa bertanya kapan Tuhan memiliki kuasa. Tidak bisa. Kenapa? Karena kuasa Tuhan itu sudah ada sejak kekal. Dan akan terus sampai selama-lamanya. Itulah maksudnya Allah kekal dalam hal kuasanya. Nah, kalau kita melihat firman Tuhan
Di kitab Wahyu pasal 4 ayat 8, di situ dikatakan, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru-seru. Mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Lihat, dikatakan pribadi yang maha kuasa, sudah ada dan yang akan datang. Nah, ini berbicara tentang kekekalan kuasa daripada Tuhan Allah, di mana sejak selama-lamanya, sejak kekal sampai selama-lamanya, Dia memiliki kuasa. Dia adalah maha kuasa. Nah, itulah maksudnya bahwa Allah kekal dalam hal kuasanya. Nah, bagian ketiga yang akan kita lihat, yaitu Allah tidak dapat diubah dalam hal kuasanya. Ya. Allah tidak dapat diubah dalam hal kuasanya. Nah, apa maksud bahwa kuasa Allah tidak dapat diubah atau Allah tidak bisa diubah dalam hal kuasanya? Apa artinya? Nah, maksudnya adalah bahwa tidak ada jeda di mana Tuhan Dia tidak berkuasa atau kurang berkuasa. Tidak ada waktu di mana kekuasaannya hilang atau berkurang. Tidak ada. Di sini kita melihat bagaimana kuasa Tuhan itu selalu konsisten. Di dalam setiap keadaan, dalam segala waktu, kuasanya itu tidak pernah berubah. Bukan tahun berapa Dia benar-benar maha kuasa, lalu tahun berapa kuasanya hilang atau berkurang, lalu baru kembali lagi Dia berkuasa. Tidak. Tetapi konsisten, Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dalam segala keadaan, dalam setiap waktu, Dia tetap maha kuasa. Nabi bukan seperti manusia. Kalau kita baca sejarah raja-raja, ada raja tertentu di mana awalnya dia berkuasa, tetapi lama-lama hilang pengaruhnya, hilang kekuasaannya, lalu dia turun. Lalu setelah itu dia terjadi lagi, naik lagi, di mana kembali lagi kuasanya. Bukan seperti demikian. Tetapi kuasa Tuhan Allah itu konsisten. Selalu Dia maha kuasa. Tidak pernah berhenti, tidak pernah ada jedahnya. Nah, itulah maksudnya bahwa kuasa Allah itu tidak dapat diubah. Selalu konsisten. Saudara-saudara, kalau kita melihat firman Tuhan di kitab Maleakhi pasal 3 ayat 6, di situ dikatakan bahwasanya Aku, Tuhan, tidak berubah, dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Nah, lihat kata firman Tuhan ini, bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah dalam hal sifatnya. Salah satu sifat daripada Tuhan adalah maha kuasa. Tidak pernah berubah. Bukan seperti manusia. Berubah-ubah sifatnya. Tergantung keadaan, tergantung waktu. Ada kalanya kita menjadi A, ada kalanya kita menjadi B. Tetapi Tuhan dalam hal sifatnya tidak pernah berubah, termasuk dalam hal kuasanya. Jadi tidak ada tahun atau waktu di mana kuasa Tuhan itu hilang ataupun berkurang, tidak ada. Selalu konsisten. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Apapun keadaannya. Mungkin kita berpikir, bagaimana kalau dalam hal keadaan yang begitu sulit? Apakah ada waktu di mana Tuhan sulit untuk melakukannya? Jawabannya tidak. Tetap Dia adalah maha kuasa. Dia sanggup melakukannya. Tidak
Tidak ada waktu tertentu, masa tertentu di mana Tuhan berkurang kuasa, yang tidak ada. Konsisten kuasa Tuhan Allah kita. Nah, itulah maksudnya bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah dalam hal sifat-sifatnya, secara khusus dalam hal kuasanya. Nah, jadi saudara-saudara, ketika kita mengetahui bahwa Allah itu tidak terbatas kuasanya, Allah itu kekal kuasanya, dan Allah itu tidak dapat diubah kuasanya, maka apa yang menjadi pelajaran bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Pelajaran bagi kita yaitu dalam menjalani kehidupan sehari-hari ini, kita tidak bisa menyangkal ada kalanya kita sebagai orang Kristen mungkin juga sering kita menghadapi keadaan yang begitu sulit, kesusahan. Kesulitan itu bisa terjadi dalam hal ekonomi kita. Kesulitan itu bisa terjadi dalam hal keluarga kita, atau apapun itu. Kita orang Kristen tidak ada jaminan bahwa kita akan terhindar dari masalah. Tetapi hal yang harus kita ingat, ketika kita menghadapi kesulitan, menghadapi masalah, kita harus ingat bahwa kita memiliki Tuhan yang maha kuasa. Kuasanya tidak terbatas, kuasanya kekal, dan kuasanya konsisten, tidak pernah berubah. Kita punya Tuhan seperti demikian. Maka masalah apapun, kesulitan apapun yang kita hadapi, meskipun secara manusia kita merasa begitu berat, begitu sulit, mustahil kita bisa menyelesaikan masalah ini, mustahil kita bisa keluar dari kesulitan ini. Saudara-saudara, kalau Tuhan berkehendak, Dia sanggup melepaskan kita dari kesulitan itu. Meskipun membutuhkan waktu yang lama untuk menjalaninya, tapi kita tidak pernah ragu, tidak pernah bimbang. Kalau Tuhan berkehendak, Dia sanggup melepaskan kita dari kesulitan itu. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Kalau Dia bisa menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, Dia adalah pribadi yang sama. Dia juga bisa menolong kita sebesar apapun kesulitan yang kita hadapi. Saudara-saudara, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus selalu memandang kepada Tuhan. Kita harus selalu datang berdoa. Kita harus datang berdoa, memohon pertolongan kepada Tuhan. Kadang-kadang kita sebagai manusia, ketika kita mengalami masalah, kita melihat manusia, siapa yang bisa menolong saya. Kita menilai satu persatu, kira-kira orang ini bisa melepaskan saya tidak dari kesulitan ini. Tapi kita lupa, kita punya Tuhan yang maha kuasa, melebihi kuasanya daripada semua manusia, melampaui segala sesuatu. Apakah kita datang memohon pertolongan kepada Tuhan? Firman Tuhan ini tentunya memberikan sebuah penghiburan bagi kita, sebuah kekuatan bagi kita. Ketika kita menghadapi masa sulit, kita tahu kita punya pengharapan, karena kita punya Tuhan yang maha kuasa. Maka mari kita terus berdoa, terus bersandar kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan berkehendak, pada waktunya kita bisa akan mendapatkan kelegaan dan datang bersyukur kepada Tuhan. Nah, itulah bagian pertama yang kita pelajari tentang Allah dalam hal kuasanya. Nah, sekarang kita mau melihat Allah dalam hal kekudusannya, bagian kedua. Poin pertama yang akan kita lihat Allah dalam hal kekudusannya, yaitu Allah tidak terbatas dalam hal kekudusannya. Apa maksud kekudusan Tuhan tidak terbatas? Kita tahu Allah itu kudus. Kita sering dengar, sering kita katakan Allah itu kudus, Allah itu suci.
Tapi ketika dikatakan Allah itu kudus, tidak terbatas kekudusannya, apa maksudnya? Nah, maksudnya adalah bahwa kesucian Tuhan atau kekudusan Tuhan itu murni dan sempurna. Kekudusan Tuhan itu agung dan melampaui segala sesuatu. Tidak ada celah, tidak ada satu titik dosa di dalamnya. Tuhan itu benar-benar suci, agung, dan melampaui segala sesuatu. Kesuciannya, kekudusannya itu adalah sempurna, murni. Saudara-saudara, kalau saya katakan, coba saudara-saudara lihat dinding ini, terutama di samping salib ini. Menurut saudara-saudara, apakah dinding ini bersih? Mungkin saudara-saudara dari jauh sana melihat, sepertinya ini bersih. Tidak ada coretan-coretan. Tapi kalian tahu tidak? Kalau kalian mendekat, ada beberapa titik-titik ketika kita pasang tulisan, harus ditandai, ada titik-titik tertentu. Tapi kalau kita melihat sekilas atau dari jauh, kita melihat, oh, bersih. Tapi ketika kita melihat lebih jelas lagi, ternyata ada titik-titik tidak bersih. Nah, Tuhan bukan seperti demikian. Bukan kita melihat dia dari jauh atau sekilas, oh, kudus, bukan. Tapi kalaupun kita benar-benar perhatikan dengan jelas, Allah itu benar-benar murni, sempurna. Tak ada titik ataupun celah di dalamnya. Dan kesuciannya melebihi atau melampaui segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Makanya kita sebagai manusia yang berdosa tidak bisa melihat Tuhan Allah secara langsung. Firman Tuhan mengatakan kalau kita melihat Allah secara langsung, kita bisa mati. Kenapa? Karena Allah itu begitu kudus, begitu suci. Sedangkan kita orang berdosa. Kalau kita melihat firman Tuhan di 1 Samuel pasal 2 ayat 2, di situ dikatakan tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Bahkan dibandingkan dengan manusia siapapun di dunia ini, dibandingkan dengan apapun kekudusannya, dikatakan di sini tidak bisa dibandingkan keagungan, kekudusan daripada Tuhan Allah. Coba kita bayangkan bagaimana kekudusan Tuhan Allah kita itu benar-benar mulia, benar-benar agung, sempurna. Itulah maksud daripada kekudusan Tuhan tidak terbatas. Saudara-saudara, bagian yang kedua yang akan kita melihat, yang akan kita lihat, yaitu Allah kekal dalam hal kekudusannya. Allah kekal dalam hal kekudusannya. Nah, apa maksudnya bahwa kekudusan Tuhan itu kekal atau Allah kekal dalam hal kekudusannya? Maksudnya adalah sifat Tuhan yang suci, murni, sempurna, dan begitu agung sudah ada sejak kekekalan sampai kekekalan, sampai selama-lamanya. Tidak ada waktu di mana baru dia suci, baru dia kudus, lalu tidak ada waktu di mana kekudusannya itu berakhir. Beda dengan manusia. Ada titik awal di mana kita itu menjadi baik. Tapi setelah itu, kita suatu hari tidak menjadi baik. Kita tidak berpikir seperti demikian tentang Tuhan Allah. Ketika kita bertanya, kapan Tuhan Allah itu suci? Kapan Tuhan Allah itu kudus? Tidak ada waktunya, tidak ada titik awalnya. Sejak dari kekal, sebelum segala sesuatu ada. Sejak kekal, sejak selama-lamanya, tidak ada waktunya. Dia sudah kudus ataupun suci. Dan sampai selama-lamanya, dia juga suci atau kudus. Itulah maksud daripada
kekudusan Tuhan itu kekal. Kalau kita melihat firman Tuhan di kitab Wahyu pasal 4 dan 8, di situ dikatakan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah, yang sudah ada, dan yang ada, dan yang akan datang. Dikatakan Tuhan itu kudus, suci, sempurna, murni, begitu agung, melampaui segala sesuatu. Tidak bisa dibandingkan kekudusannya dengan yang lain. Dan dikatakan kekudusannya ini sudah ada dan yang akan datang. Sudah ada sejak kekekalan dan sampai selama-lamanya. Bukan seperti manusia. Tuhan kita kekal kekudusannya. Bagian yang ketiga yang akan kita lihat, yaitu Allah tidak dapat diubah dalam kekudusannya. Nah, apa maksud Allah tidak dapat diubah dalam kekudusannya, atau kekudusan Allah tidak dapat diubah? Maksudnya adalah Tuhan memiliki sifat suci yang mutlak dan tidak tergantung pada kondisi apapun. Dalam setiap rancangannya, dalam setiap tindakannya, tidak pernah ada waktunya dia menunjukkan dia tidak kudus ataupun kesuciannya berkurang. Kekudusan Tuhan itu konsisten dalam segala keadaan, dalam segala waktu. Setiap apa yang dipikirkan, yang dirancangkan oleh Tuhan, setiap tindakan Tuhan dalam segala keadaan, dalam segala waktu, konsisten. Dia itu kudus, dia itu suci. Bukan seperti kita manusia. Hari ini kita bisa menjadi orang baik, besok kita bisa berubah, tergantung keadaannya. Kalau orang itu berbuat baik sama kita, kita berbuat baik sama dia, kita ramah sama dia, kita mengasihi dia. Tapi bagaimana kalau besok dia berbuat salah sama kita? Bagaimana kalau besok dia melakukan hal yang menyakiti hati kita? Sebagai manusia, pada dasarnya kita jadi berubah sifatnya. Kita juga mulai tidak suka dengan dia. Kita tidak lagi mengasihi dia. Kebaikan kita berubah tergantung keadaannya, ataupun tergantung waktu. Mungkin kita berbuat baik kepada orang ini lama sekali, bertahun-tahun, tapi kita merasa sepertinya saya capek, saya berhenti saja untuk membantu dia. Berubah. Tapi Tuhan, kekudusannya, kesuciannya tidak pernah berubah, konsisten. Kalau dia dalam hal memikirkan, merancangkan, bertindak, tidak ada satu pun waktu ataupun keadaan di mana Tuhan itu berbuat salah atau menunjukkan bahwa dia tidak suci. Tidak ada. Mungkin kita sebagai manusia bertanya, kenapa Tuhan bisa melakukan hal ini? Bagi kita ini tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi kita percaya bahwa sifat Tuhan itu kudus, konsisten. Dia tidak pernah berubah dalam setiap keadaan dan waktunya. Kalau kita melihat firman Tuhan di kitab Bilangan pasal 23 ayat 19, Allah bukanlah manusia. Ini dikasih perbandingan. Tuhan itu bukan seperti kita manusia, sehingga ia berdusta. Kadang-kadang kita bisa melakukan hal yang berdosa, dan salah satunya adalah di sini berdusta, berbohong. Kita juga bisa menipu. Tetapi Tuhan bukan seperti manusia, di mana ada waktunya dia berbuat dosa. Bukan, tidak seperti demikian. Kekudusannya itu mutlak dan konsisten. Sepanjang zaman
dan dalam segala keadaan. Jadi saudara-saudara, apa yang menjadi pelajaran bagi kita ketika kita mengetahui bahwa Allah itu tidak terbatas dalam hal kekudusannya. Allah itu kekal dalam hal kekudusannya. Allah itu tidak dapat diubah dalam hal kekudusannya. Apa yang menjadi pelajaran bagi kita? Nah, tentunya hal ini memberikan kita sebuah pemahaman. Karena Tuhan Allah kita itu kudus, maka kita sebagai orang-orang yang percaya, kita juga harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Tuhan adalah pribadi yang benci terhadap dosa. Tuhan tidak senang terhadap kejahatan. Maka kita orang-orang yang percaya kepadanya, karena kita tahu dia adalah Allah yang kudus, benci terhadap dosa, maka kita juga harus menjauhkan diri dari hal-hal yang berdosa. Kita sudah menjadi orang Kristen. Kadangkala kita bisa jatuh ke dalam dosa. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Maka kita harus berusaha untuk menghindari, menjauhi hal-hal yang berdosa. Dalam setiap kehidupan kita, apakah itu dalam hal usaha kita, pekerjaan kita, dalam hal keluarga kita, atau apapun itu, baik dalam pikiran kita, hati kita, tindakan kita, kita harus menjaga diri kita. Jangan sampai kita melakukan hal yang berdosa di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita selalu ingat, Dia adalah pribadi yang kudus, suci. Tetapi kita bertanya sekarang, kita manusia, bisa tidak kita sempurna di dunia ini? Selama kita hidup di dunia ini, walaupun kita menjadi orang Kristen, kita masih bisa jatuh ke dalam dosa ini. Kita masih bisa tergoda melakukan kesalahan. Maka apa yang harus kita lakukan? Ketika kita jatuh ke dalam dosa, yang harus kita lakukan adalah secepat-cepatnya, segera kita harus sadar, tinggalkan dosa itu. Kenapa? Karena kita ingat Tuhan itu kudus, benci terhadap dosa. Maka kita harus tinggalkan dosa itu. Cepat-cepat bertobat. Datang kepada Tuhan, minta ampun. Tuhan, ampuni dosa saya. Hapuskan pelanggaran saya. Karena kita tahu Tuhan itu kudus, Dia benci terhadap dosa. Saudara-saudara, meskipun kita adalah anak-anaknya, tapi Tuhan, Dia akan menghajar kita, mendisiplinkan kita ketika kita berbuat dosa dan kita tidak bertobat. Tuhan tidak segan-segan juga menghajar kita, mendisiplinkan kita. Maka oleh karena itu, kita harus cepat-cepat bertobat, tinggalkan dosa itu. Jadi kita koreksi diri kita. Apakah selama ini saya ada melakukan dosa dan masih terus melakukan? Kita harus segera bertobat, minta ampun. Dan untuk ke depan kita berdoa, Tuhan tolong saya, supaya saya lebih berhati-hati di dalam berpikir, di dalam kemauan saya, di dalam tindakan saya. Jangan sampai saya melakukan dosa. Kenapa? Karena Tuhan itu kudus. Kita adalah anak-anaknya. Maka kita harus hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita harus melakukan segala hal yang memuliakan nama Tuhan. Itulah yang menjadi pelajaran bagi kita ketika kita mengetahui Allah itu kudus. Kita harus menjaga diri kita agar selalu hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan sekali lagi, ketika kita pun jatuh dalam dosa, segera menyesal, bertobat, dan minta ampun kepada Tuhan. Dan kita kembali kepada jalan yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan benci terhadap dosa. Jadi saudara-saudara,
firman Tuhan yang kita pelajari di sore hari ini berbicara tentang Allah tidak terbatas, Allah itu kekal, dan Allah itu tidak dapat diubah dalam dua hal. Dalam hal kuasanya dan dalam hal kekudusannya. Kiranya firman Tuhan ini kita bisa mengerti dan kita bisa melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang menyadarkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Maka dalam setiap kehidupan kami yang penuh kesulitan, kesusahan, kami selalu memandang kepada Tuhan. Kami mau bersandar kepada Engkau tanpa ragu. Kami percaya Tuhan sanggup menolong kami jikalau Tuhan berkehendak. Dan juga Engkau mengajarkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang kudus. Maka di dalam kehidupan kami, biarlah kami menjaga diri kami, menjauhkan diri dari hal-hal yang berdosa, karena Tuhan adalah kudus, benci terhadap dosa. Tuhan, tolong kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami selalu mengingat firman Tuhan ini, dan kami selalu melakukannya setia sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.